Kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Kita akan kembali menilik seputar banjir bandang ya yang memang terjadi di akhir November lalu, Tribuners. Kabarnya terkait dengan bantuan ini sudah menuju terkait dengan pembangunan Huntara dan Huntap ya, Tribuners. Kemudian dari BNPB juga tengah mulai memetakan kebutuhan hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian bagi korban banjir di 3 wilayah terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya Tribuners, pemetaan ini dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah dan juga pilihan langsung dari warga terdampak. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa pemerintah kini sedang mendata rumah rusak untuk menentukan skema penanganan hunian yang paling sesuai di tiap daerah. Dirinya menjelaskan tidak semua warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut ini memilih untuk tinggal di Huntara. Kabarnya sebagian warga ini lebih memilih menerima DTH dan tetap tinggal di sekitar lokasi lama dengan cara menumpang atau mengontrak sementara. Dirinya menjelaskan tidak semua warga memang Tribuners yang memilih untuk tinggal di Huntara. Nah, untuk di wilayah Aceh sendiri, permintaan pembangunan Huntara paling banyak ternyata berasal dari Aceh Tamiang dengan total permintaan ini 13.000 unit. Kemudian disusul Aceh Utara sebanyak 6.700 unit dan Aceh Timur 4.700 unit serta kabupaten lain seperti Bandar Meriah dan juga Gaya Luas. Secara fisiknya Tribuners, untuk pembangunan Huntara di Aceh ini telah dimulai di 2 kabupaten yaitu di Pidi dan Pidi Jaya. Selain itu terdapat 6 lokasi usulan pembangunan khusus di Aceh Tamiang juga ya Tribuners. Nah, kemudian memang dalam mengurus terkait dengan Huntara dan Huntap ini memang melibatkan beberapa dokumen ya Tribuners untuk sebagai ibaratnya mungkin bukti atau untuk melihat dalam mendata siapa saja yang meminta untuk tinggal di Huntara atau Huntap. Namun banyak warga ini yang khawatir dokumen yang rusak atau hilang akan menghambat akses bantuan. Nah, ada respons dari BNPB sendiri terkait dengan persoalan dokumen yang hilang dalam kepengurusan bagaimana nantinya akan menetap di Huntara ini. Dari BNPB telah menegaskan Tribuners terkait proses administrasi Huntara dan juga DTH bagi warga terdampak di 3 daerah ini tidak akan dipersulit. Kabarnya dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, ia menyebut jumlah unit Huntara nyatanya bersifat dinamis dan juga dapat berubah sesuai keputusan dari kepala daerah. Nah, kemudian untuk penetapan penerima Huntara maupun DTH memang tetap harus melalui proses verifikasi dan juga validasi data kependudukan yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kemudian warga penerima bantuan ini harus diverifikasi dan divalidasi dengan data Dukcapil. Abdul menjelaskan kembali untuk warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir seperti KTP kemudian KK tidak perlu khawatir karena data biometrik warga yang sudah memiliki KTP elektronik ini tetap tersimpan aman dalam sistem Dukcapil. Dengan demikian, kehilangan dokumen fisik ini tidak akan menghalangi warga untuk menerima Huntara maupun DTH. Nah, terkait dengan pembangunan Huntara ini Tribuners, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kabarnya menambah tenaga tukang dan membagi jam kerja menjadi 2 shift untuk mempercepat pembangunan Huntara bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, kalau tadi ya kita simak terkait dengan permintaan Huntara yang cukup banyak,
Nah, kita menyimak terkait dengan penambahan tukang ini untuk membangun Huntara secepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Langkah percepatan ini Tribuners memang sejalan dengan target pemerintah untuk membangun ribuan hunian bagi korban bencana di Sumatera. Jadi tidak hanya jumlah hitungan jari ya Tribuners, namun memang percepatan pembangunan ini terkait dengan kebutuhan ribuan warga yang terdampak terkait dengan bencana di Sumatera sana. Untuk pembangunan Huntara tahap 1 di lapangan SDN 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan Agam, kabarnya memang terus dikebut. Nah, rencananya sendiri ada 117 unit Huntara yang akan dibangun di lokasi tersebut. Untuk progresnya Tribuners hingga Minggu 28 Desember, pengerjaannya ini sudah mencapai 50%. Baja ringan sebagai pondasi dan pembatas bangunan pun telah berdiri, sementara pemasangan dinding dilakukan bertahap. Di sana juga nampak Tribuners 4 unit alat berat ini juga bekerja ya sejak pagi hingga malam untuk mempercepat prosesnya. Ada kabar dari Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Laksmana yang menyebut penambahan tukang ini memang dilakukan agar pembangunan Huntara bisa berlangsung cepat. Nah, bagaimanapun kondisinya dan bagaimanapun usaha yang dilakukan pemerintah ya Tribuners, kita dukung selalu terkait dengan percepatan untuk penanganan pasca bencana, karena memang kita melihat ya betapa seriusnya dampak yang terjadi di 3 wilayah terdampak di Sumatera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.